menguak kisah mamut berbulu dari zaman es hingga proyek kebangkitan. Mamut berbulu atau Mammutus primigenius adalah salah satu makhluk prasejarah yang paling ikonik dan terus memikat imajinasi manusia modern. Makhluk raksasa ini bukan sekedar fosil kuno. Mereka adalah simbol zaman es yang erat kaitannya dengan sejarah peradaban manusia. Mamut berbulu atau Mammutus primigenius adalah makhluk masif yang mendominasi lanskap zaman es. Mereka memiliki tinggi sekitar 3 hingga 3,7 meter, sekitar 10 hingga 12 kaki, dan berat antara 5.500 hingga 7.300 kg atau sekitar 6 hingga 8 ton. Menjadikannya sebanding dalam ukuran dengan gajah modern. Dimensi tubuh yang besar ini merupakan adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Ciri fisik mereka yang paling menonjol adalah bulu tebal dan lebat yang menutupi seluruh tubuhnya. Bulu ini terdiri dari lapisan bawah berwarna coklat kekuningan setebal sekitar 2,5 cm, ditutupi oleh rambut luar yang lebih kasar dan berwarna coklat gelap, yang dapat tumbuh hingga lebih dari 70 cm panjangnya. Di bawah kulitnya yang tebal terdapat lapisan lemak subkutan setebal hingga 8 cm yang berfungsi sebagai isolasi tambahan, membantu mamut mempertahankan suhu tubuh di lingkungan yang sangat dingin. Telinga mamut berbulu relatif kecil, hanya seukuran piring makan. Sebuah adaptasi yang dirancang untuk meminimalkan kehilangan panas ke lingkungan yang dingin. Berbeda dengan gajah modern yang menggunakan telinga besar untuk membuang panas, telinga kecil mamut adalah kunci kelangsungan hidup mereka di suhu yang beku. Mereka juga memiliki punuk lemak di punggungnya yang berfungsi sebagai cadangan energi dan air, sangat penting selama periode kelangkaan makanan di musim dingin. Gading atau taring mamut berbulu sangat panjang dan melengkung hingga dramatis, terutama untuk yang jantan, yang kemungkinan digunakan untuk memperebutkan pasangan atau menggali salju tebal guna mencari vegetasi yang tersembunyi di bawahnya. Habitat asli mamut berbulu adalah stepa tundra, yang juga dikenal sebagai mamut steppe, sebuah ekosistem padang rumput yang luas yang didominasi oleh semak rendah, sage, dan juga rerumputan. Ekosistem ini tersebar luas di seluruh Eurasia dan Amerika Utara selama periode Pleistosen. Beberapa bukti juga menunjukkan bahwa beberapa populasi mamut mendiami hutan di wilayah Midwest Amerika Serikat saat ini. Mamut berbulu adalah herbivora sejati yang pola makannya terutama terdiri dari batang dan daun tanaman tundra serta semak-semak. Penelitian pada spesimen yang terawetkan menunjukkan bahwa bayi mamut tidak hanya mengkonsumsi susu induknya, tetapi juga mulai memakan rumput, bahkan kotoran, dan bunga-bunga yang kaya protein. Diet yang beragam ini memungkinkan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup dari lingkungan yang keras. Peran mamut dalam ekosistem purba jauh melampaui sekedar konsumsi vegetasi. Mereka adalah insinyur ekosistem atau geoengineer alami yang secara fundamental membentuk lanskap tempat mereka hidup. Dengan menginjak-injak lumut, semak, dan mencabut pohon-pohon kecil, mamut secara terus-menerus menciptakan dan mempertahankan ekosistem padang rumput yang luas. Padang rumput ini menyerap lebih sedikit sinar matahari dibandingkan area yang ditutupi pohon, sehingga menjaga suhu tanah tetap lebih dingin dan mencegah pelepasan karbon dioksida yang terperangkap di bawah permafrost. Selain itu, perjalanan harian raksasa-raksasa seberat 6 ton ini melalui medan yang bersih juga berfungsi memadatkan lapisan salju di atas tanah. Salju yang padat memiliki sifat insulasi yang lebih rendah dibandingkan salju yang tebal yang tidak terganggu, sehingga memungkinkan udara dingin mendinginkan tanah lebih efektif dan membantu menjaga permafrost tetap beku. Peran ini juga sangat penting dalam menstabilkan cadangan karbon di Arktik purba. Kotoran mamut juga memainkan peran vital dalam menyebarkan nutrisi ke seluruh lanskap. Lebih lanjut, kotoran ini juga mendukung pertumbuhan rumput yang subur. Peran mamut sebagai pembentuk lanskap adalah contoh luar biasa dari spesies kunci atau keystone species. Keberadaan mereka menciptakan dan mempertahankan ekosistem unik yang memiliki implikasi iklim global. Hilangnya mamut dan megafauna besar lainnya menyebabkan padang rumput mamut steppe yang luas berubah menjadi tundra dan hutan boreal yang kurang produktif. Perubahan ekosistem ini secara drastis mengurangi keanekaragaman hayati dan biomasa hewan, serta mengubah siklus karbon regional yang kini menjadi perhatian utama dalam konteks perubahan iklim modern. Mamut dan gajah modern meskipun memiliki penampilan yang berbeda, keduanya termasuk dalam famili Elephantidae,
menjadikan mereka kerabat dekat. Gajah Asia atau Elephas maximus secara genetik dianggap sebagai kerabat dekat mamut. Keduanya adalah herbivora, hidup dalam kawanan yang dipimpin oleh matriar, dan menggunakan belalai mereka yang serbaguna untuk makan, minum, dan interaksi sosial yang kompleks. Namun, perbedaan fisik antara mamut berbulu dan gajah modern menunjukkan adaptasi evolusioner yang kuat terhadap lingkungan yang berbeda. Perbedaan ini adalah bukti evolusi divergen, menjelaskan bagaimana adaptasi spesifik terhadap iklim yang ekstrim dapat menghasilkan morfologi yang sangat berbeda dari nenek moyang atau kerabat dekat, bahkan dalam famili yang sama. Pemahaman mendalam tentang adaptasi ini menjadi dasar ilmiah bagi proyek The Extinction, di mana gen mamut diintegrasikan ke genom gajah Asia untuk menciptakan spesies hibrida yang tahan dingin. Kisah evolusi mamut dimulai jutaan tahun yang lalu. Leluhur paling awal dari ordo Proboscidea yang mencakup gajah modern dan mamut muncul sekitar 55 juta tahun yang lalu di sekitar Laut Tethys, sebuah samudra purba yang memisahkan benua-benua. Famili Elephantidae yang merupakan kelompok yang lebih spesifik dan mencakup gajah modern serta mamut muncul sekitar 6 juta tahun yang lalu di Afrika. Garis keturunan mamut sendiri diperkirakan bercabang dari gajah Asia sekitar 6 juta tahun yang lalu. Spesies mamut yang paling awal yang diketahui adalah Mammutus sublaniprons, yang fosilnya ditemukan di lingkungan tropis Afrika, termasuk di Afrika Selatan dan Timur. Muncul M. africanus, mamut yang lebih kecil dari Afrika Utara, yang kemudian menjadi garis keturunan atau jalan buntu dalam pohon keluarga mamut. Namun, M. sublaniprons yang merupakan nenek moyang dari M. romanus, spesies yang menandai migrasi pertama mamut keluar dari Afrika sekitar 3 juta tahun yang lalu. M. romanus menyebar ke Eropa. Selanjutnya, M. meridionalis atau mamut selatan hidup di Eropa dan Asia sehingga sekitar 750.000 tahun yang lalu. Spesies ini sangat besar, mencapai tinggi 13 kaki dan berat 10 ton. Awalnya, M. meridionalis beradaptasi dengan habitat hutan campuran gugur beriklim sedang. Namun, populasi selanjutnya menunjukkan adaptasi terhadap habitat padang rumput yang sebagian berumput, mencerminkan penyebaran padang rumput Eurasia sekitar 2 juta tahun yang lalu. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, dari M. meridionalis berevolusi spesies lain yang lebih besar, yaitu M. trogontheri atau mamut stepa. Mamut stepa adalah mamut terbesar yang pernah hidup. Spesies ini memiliki distribusi yang sangat luas, menyebar dari Eurasia dan mencapai Amerika Utara sekitar 500.000 tahun yang lalu. Migrasi mamut ke Amerika Utara terjadi melalui jembatan darat Beringia, sebuah koridor tanah yang menghubungkan Rusia dan Alaska, yang muncul selama zaman es. Ketika permukaan laut lebih rendah, M. meridionalis adalah yang pertama melintasi jembatan ini sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, diikuti oleh mamut berbulu sekitar 100.000 tahun yang lalu. Di Amerika Utara, keturunan mamut selatan kemudian berevolusi menjadi mamut imperial atau M. imperator dan kemudian mamut Columbia atau M. columbi. Menariknya, mamut Columbia hidup berdampingan dengan mamut berbulu dan bahkan diketahui berhibridisasi satu sama lain, menunjukkan adanya interaksi genetik di antara spesies. Mamut berbulu cenderung tetap berada di wilayah utara Amerika Utara seperti Alaska dan Kanada. Sementara mamut Columbia yang menyebar lebih jauh ke selatan mencapai sebagian Meksiko. Migrasi berulang dan hibridasi spesies mamut ini menunjukkan dinamika evolusi yang sangat kompleks dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan lingkungan global, khususnya siklus zaman es yang membuka dan menutup jembatan darat. Perubahan permukaan laut selama periode glasial dan interglasial secara langsung memfasilitasi pembentukan jembatan darat, memungkinkan penyebaran spesies antar benua. Sebaliknya, ketika gletser mencair, permukaan laut naik, menutupi jembatan darat dan mengisolasi populasi. Sejarah evolusi yang kompleks ini menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi luar biasa dari garis keturunan mamut terhadap perubahan geografis dan iklim yang luas selama jutaan tahun. Ini juga menyoroti bahwa evolusi bukan proses linear yang sederhana, melainkan dinamis, bercabang, dan kadang-kadang melibatkan perkawinan silang. Kemampuan adaptasi inilah yang menjadi kunci keberhasilan mereka selama periode yang sangat panjang, dan secara implisit mengapa kepunahan mereka pada akhirnya menjadi peristiwa yang begitu signifikan.
Mamut berbulu adalah makarya adaptasi evolusioner terhadap iklim ekstrim. Mereka dapat hidup di stepa tundra yang dingin dan kering, di mana suhu musim dingin rata-rata dapat mencapai minus 30 derajat Celcius hingga minus 50 derajat Celcius. Untuk bertahan hidup dalam kondisi yang begitu keras, mamut mengembangkan serangkaian adaptasi yang luar biasa baik secara fisik maupun fisiologis. Cara anatomis, adaptasi utama untuk meminimalkan kehilangan panas meliputi bulu tebal dan lebat yang telah dijelaskan sebelumnya, telinga yang sangat kecil dan ekor yang juga kecil. Jika dibandingkan dengan gajah modern, lapisan lemak tebal di bawah kulit mereka berfungsi sebagai isolasi termal yang efisien, sekaligus sebagai cadangan energi vital selama musim dingin yang panjang dan langka makanan. Namun, adaptasi mamut melampaui ciri fisik yang terlihat. Penelitian genetik modern telah mengungkapkan bahwa mereka memiliki mesin internal yang disetel khusus untuk dingin. Mutasi genetik kecil mengubah cara oksigen dilepaskan oleh darah mereka, memungkinkan hemoglobin bekerja lebih efisien di suhu dingin. Ini mirip dengan adaptasi yang ditemukan pada mamalia arktik modern seperti rusa kutub yang memiliki sistem darah arus balik untuk menjaga kehangatan inti tubuh sambil memungkinkan ekstremitas tetap berfungsi di suhu rendah. Adaptasi ini sangat penting karena darah yang dingin cenderung melepaskan oksigen dengan kurang efisien. Selain itu, analisis genom telah mengidentifikasi perubahan genetik unit lainnya yang terikat dengan metabolisme lipid atau lemak, ritme sirkadian atau jam biologis internal, serta fitur kerangka dan bentuk tubuh. Semua adaptasi genetik ini secara kolektif berkontribusi pada kemampuan mamut berbulu untuk berkembang di kondisi arktik yang keras. Tingkat spesialisasi evolusioner yang tinggi ini yang membuat mereka sangat efektif di lingkungan tertentu juga mungkin menjadi pedang bermata dua, menjadikan mereka rentan terhadap perubahan lingkungan yang cepat dan drastis. Pemahaman tentang adaptasi internal ini sangat penting untuk memahami mengapa mereka akhirnya punah di tengah perubahan iklim yang cepat, dan juga menjadi panduan bagi upaya de-extinction modern yang secara spesifik menargetkan gen-gen tahan dingin ini untuk direkayasa. Mamut berbulu adalah pilar ekologis di lanskap zaman es, berfungsi sebagai insinyur ekosistem yang tak tergantikan di padang rumput mamut stepa yang merupakan bioma terbesar di bumi pada masanya. Kehadiran mereka secara aktif membentuk dan mempertahankan lingkungan. Dengan menginjak-injak tanah, lumut, semak, dan mencabut pohon-pohon yang muda, mamut secara efektif menjaga padang rumput tetap terbuka, mencegah pertumbuhan hutan boreal yang lebat. Peran ini sangat penting karena padang rumput memantulkan lebih banyak sinar matahari atau memiliki albedo yang lebih tinggi dibandingkan dengan hutan yang menyerap lebih banyak panas. Dengan demikian, padang rumput membantu menjaga suhu tanah tetap lebih dingin, yang pada gilirannya mencegah pelepasan karbon dioksida dan metana yang terperangkap di dalam permafrost. Selain itu, pergerakan besar-besaran mamut di musim dingin memainkan peran krusial dalam memadatkan lapisan salju. Salju yang tebal dan tidak terganggu bertindak sebagai selimut insulasi, mencegah udara dingin mencapai tanah. Namun ketika mamut menginjak-injak dan menggeser salju, mereka mengurangi efek insulasi ini, memungkinkan udara dingin menembus lebih dalam ke tanah dan menjaga permafrost tetap beku secara efektif. Ini adalah mekanisme penting dalam menjaga cadangan karbon global. Kotoran mamut juga berkontribusi pada siklus nutrisi, menyebarkan zat-zat penting ke seluruh lanskap dan mendukung produktivitas padang rumput. Peran ekologis mamut adalah contoh yang luar biasa bagaimana spesies kunci dapat mempengaruhi seluruh bioma. Keberadaan mereka menciptakan dan mempertahankan ekosistem yang unik atau mamut stepa yang memiliki implikasi iklim global yang signifikan, berfungsi sebagai penyerap karbon dan penjaga permafrost. Hilangnya mamut dan megafauna besar lainnya pada akhir zaman es tidak hanya berarti hilangnya satu spesies yang tetapi juga runtuhnya seluruh bioma ini. Perubahan ini menyebabkan padang rumput yang kaya berubah menjadi tundra dan hutan boreal yang kurang produktif, mengurangi keanekaragaman hayati dan biomasa hewan secara drastis. Akibatnya, karbon yang sebelumnya terkunci dalam permafrost mulai dilepaskan, menciptakan umpan balik positif yang mempercepat perubahan iklim. Peran mendalam ini memberikan dasar ekologis yang kuat untuk proyek rewilding dan de-extinction modern yang memposisikan mamut sebagai potensi solusi untuk tantangan iklim kontemporer. Interaksi antara manusia purba dan mamut berbulu sangatlah erat, bahkan sampai pada titik di mana mamut dihormati dan diabadikan dalam budaya mereka. Bukti arkeologis yang melimpah menunjukkan hubungan simbiosis yang kompleks. Mamut adalah sumber daya vital dan manusia adalah predator cerdas yang mampu beradaptasi untuk mengeksploitasi sumber daya ini.
Hubungan ini menggarisbawahi peran sentral mamut dalam perkembangan budaya dan teknologi pada manusia purba. Salah satu bukti yang menakjubkan adalah lukisan gua dan seni figuratif. Seni figuratif tertua di Eropa mencakup ukiran mamut yang rumit pada gading mamut. Lukisan gua yang terkenal seperti Sauvet Cave berusia sekitar 32.000 tahun dan Rovignac Cave berusia sekitar 20.000 tahun di Prancis menampilkan penggambaran mamut yang detail dan artistik. Penggambaran ini bukan hanya catatan visual, tetapi juga mencerminkan kekaguman dan pentingnya mamut dalam kehidupan spiritual dan budaya manusia purba. Bahkan ada alat dari tulang dan gading mamut adalah sebuah bukti lain dari pemanfaatan sumber daya ini. Tulang dan gading mamut adalah sumber daya yang sangat berharga bagi manusia purba. Tulang digunakan untuk membuat berbagai alat praktis seperti jarum, awl itu sejenis alat penusuk, dan harpun. Gading yang bisa mencapai beberapa meter panjangnya sangat dihargai karena daya tahannya dan kesesuaiannya untuk diukir menjadi berbagai benda, termasuk senjata, perhiasan, karya seni, dan bahkan bumerang. Dengan salah satu yang tertua ditemukan berusia sekitar 39.000 hingga 42.000 tahun, tulang dan gading mamut juga digunakan sebagai bahan konstruksi untuk tempat tinggal dan bahkan sebagai sumber bahan bakar di daerah di mana kayu sangatlah langka. Situs perburuan dan pemukiman yang memberikan gambaran langsung tentang interaksi manusia dan mamut. Bukti arkeologis ini menunjukkan bahwa manusia purba seringkali membangun pemukiman mereka di area yang sering dikunjungi mamut. Kemungkinan besar sebagai kamp perburuan yang strategis, seperti situs Swan Point di interior Alaska yang berusia sekitar 14.000 tahun, telah mengungkapkan gading mamut, sisa-sisa dua mamut muda, bukti api unggun, alat batu, dan sisa-sisa hewan buruan lainnya. Kombinasi temuan ini sangat mengindikasikan pola perburuan mamut oleh manusia. Demikian pula di Langennesdorf, Austria, sebuah situs berusia 25.000 tahun, telah ditemukan dengan sisa-sisa setidaknya 5 mamut, alat batu, dan bukti pengolahan gading yang memberikan wawasan tentang strategi perburuan dan gaya hidup manusia di zaman es. Situs seperti Lance Ferguson di South Dakota juga menunjukkan penggunaan alat tulang mamut secara langsung dalam proses pemotongan bangkai mamut. Bukti arkeologis yang melimpah ini secara jelas menunjukkan bahwa mamut bukan hanya sekedar mangsa, tetapi juga sebagai sumber daya yang sangat penting yang membentuk perkembangan budaya dan teknologi manusia purba. Kehadiran mamut yang dapat diprediksi memungkinkan manusia untuk membangun pemukiman dan mengembangkan teknik serta alat berburu yang semakin canggih. Hubungan antara manusia purba dan mamut adalah contoh mikrokosmos tentang bagaimana megafauna mempengaruhi perkembangan peradaban awal. Ketersediaan sumber daya yang melimpah dari mamut memungkinkan manusia untuk berinovasi dalam teknologi, mengembangkan strategi sosial, dan membentuk identitas budaya mereka. Daging mamut yang kaya protein dan lemak adalah sumber makanan yang vital, terutama di lingkungan yang keras di mana sumber makanan lain mungkin terbatas. Kulit dan bulu tebal mamut sangat dicari karena ketahanan dan kemampuan isolasinya. Digunakan untuk membuat pakaian, menutup tempat tinggal, dan perlengkapan pelindung yang memberikan kehangatan yang penting di iklim yang sangat dingin. Tulang dan gading juga berfungsi sebagai bahan bakar, memberikan panas dan cahaya di daerah yang kekurangan kayu. Manusia purba mengembangkan strategi perburuan yang canggih untuk menangkap hewan sebesar mamut. Mereka biasanya berburu mamut dalam kelompok atau sebagai bagian dari upaya yang terkoordinasi, menggunakan taktik seperti mengelilingi dan membunuh, atau menggiring kawanan ke perangkap alami seperti jurang atau lumpur. Alat berburu juga mengalami kemajuan seiring waktu, dari tombak sederhana menjadi alat melempar tombak yang disebut atlatl, dan pada akhirnya busur dan panah, yang semuanya meningkatkan jangkauan dan akurasi serangan mereka. Kehadiran mamut juga secara mendalam membentuk praktik budaya dan kepercayaan masyarakat manusia purba. Ukuran dan kekuatan mamut yang luar biasa menjadikannya subjek penghormatan dan kekaguman, berkontribusi pada jalinan spiritual dan budaya peradaban awal ini. Mereka menjadi bagian integral dari ritual, upacara, dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketersediaan sumber daya yang melimpah dari mamut menciptakan lingkaran umpan balik positif. Sumber daya ini memungkinkan populasi manusia untuk tumbuh dan mengembangkan budaya serta teknologi yang lebih canggih. Namun keberhasilan ini juga menjadi faktor penting dalam narasi kepunahan mamut. Karena tekanan perburuan manusia yang semakin efisien kemungkinan besar menjadi kontributor signifikan terhadap penurunan populasi mereka. Mamut berbulu berkeliaran di sebagian besar belahan bumi utara selama setidaknya setengah juta tahun. Namun pada akhir zaman es, sekitar 11.000 tahun yang lalu,
populasi mereka mulai menurun tajam. Sebagian besar mamut berbulu punah di daratan utama Eurasia dan Amerika Utara 10.000 hingga 11.700 tahun yang lalu. Meskipun demikian, beberapa populasi terisolasi berhasil bertahan lebih lama di pulau-pulau terpencil. Di Pulau St. Paul, Alaska, mamut bertahan hingga sekitar 5.600 tahun yang lalu. Namun populasi terakhir yang diketahui yang hidup di Pulau Wrangler, sebuah pulau di Samudra Arktik lepas pantai Siberia, hingga sekitar 3.700 dan 4.000 tahun yang lalu. Fakta ini berarti bahwa mamut masih hidup ketika piramida besar Giza dibangun dan Firaun Tutankhamun berkuasa di Mesir kuno, sebuah periode yang relatif baru dalam sejarah bumi. Garis waktu kepunahan yang bertahap ini dan populasi yang terisolasi yang bertahan lebih lama di pulau-pulau menunjukkan bahwa faktor-faktor kepunahan mungkin bervariasi secara geografis. Isolasi dari tekanan manusia yang intens atau perubahan iklim daratan yang cepat mungkin telah memberikan perlindungan sementara bagi populasi pulau ini. Menyoroti kompleksitas peristiwa kepunahan massal yang jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal dan seragam di semua lokasi. Kasus Pulau Wrangler menjadi eksperimen alami yang krusial untuk mempelajari keruntuhan populasi terakhir ketika tekanan eksternal utama berkurang. Misteri di balik kepunahan mamut berbulu telah lama menjadi subjek perdebatan ilmiah dengan 3 faktor utama yang sering disebut perubahan iklim, perburuan oleh manusia atau kombinasi keduanya. Ditambah faktor-faktor lain yang memungkinkan mempengaruhi populasi terakhir di pulau-pulau. Yang pertama, perubahan iklim seiring berakhirnya zaman es terakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Suhu rata-rata global meningkat secara bertahap. Bagi mamut berbulu yang berkembang pesat di padang rumput permafrost dan mamut steppe, perubahan iklim ini sangat dramatis. Lingkungan mereka yang dingin dan kering berubah menjadi lebih hangat dan lembab. Banyak padang rumput mamut steppe dengan cepat berubah menjadi hutan dan semak belukar, memperkenalkan vegetasi yang tidak dikenal dan tidak dapat dicerna oleh mamut. Perubahan ini mengurangi biomasa vegetasi yang tersedia hingga tidak mampu lagi menopang kawasan mamut yang besar. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa perubahan ini terlalu intens bagi spesies untuk pulih. Selain itu, pencairan gletser menyebabkan pembentukan danau, sungai, dan rawa yang semakin mengubah habitat. Faktor yang kedua adalah perburuan oleh manusia. Kedatangan manusia modern awal seringkali menjadi faktor pertama yang disalahkan atas kepunahan mamut. Bukti menunjukkan bahwa manusia purba secara aktif memburu spesies besar seperti mamut. Ditemukannya alat berburu primitif seperti mata tombak Clovis bersama dengan sisa-sisa megafauna yang terawetkan, serta struktur tempat tinggal yang dibangun dari kerangka mamut, mendukung hipotesis ini. Dan studi yang menganalisis 17 faktor fisiologis dan lingkungan potensial menunjukkan bahwa tingkat kepunahan Proboscidean atau kelompok gajah dan kerabatnya meningkat 5 kali lipat tak lama setelah kedatangan manusia modern awal. Perburuan yang efisien oleh sekelompok manusia yang terorganisir menggunakan teknik seperti menggiring mamut ke perangkat alami atau tebing dan lumpur kemungkinan besar menjadi pendorong utama penurunan populasi mereka. Faktor ketiga, penyakit inbreeding dan faktor lain di Pulau Wrangler. Meskipun sebagian besar mamut punah karena kombinasi perubahan iklim dan perubahan manusia, populasi terakhir di Pulau Wrangler menghadirkan misteri tersendiri. Di pulau ini, mamut menghadapi predator minimal dan tingkat perubahan iklim yang lebih rendah. Namun mereka akhirnya punah juga. Penelitian menunjukkan bahwa populasi pulau ini mengalami akumulasi mutasi genetik yang merugikan akibat inbreeding atau perkawinan sedara. Kurangnya keragaman genetik ini membuat mamut lebih rentan terhadap peristiwa kepunahan tak terduga seperti epidemi virus, badai, atau letusan gunung berapi. Analisis genetik pada mamut Pulau Wrangler menunjukkan mutasi yang mempengaruhi penampilan fisik. Misalnya, bulu pirang satin yang kurang efisien dalam insulasi dan struktur sosial, pengurangan protein urin dan indera penciuman yang tumpul, yang penting untuk pemilihan pasangan dan status sosial pada gajah hidup. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kepunahan mendadak populasi yang tampaknya stabil ini lebih konsisten dengan peristiwa bencana tunggal seperti pembentukan lapisan salju, penyakit, atau bahkan ekspedisi perburuan manusia yang terakhir. Secara keseluruhan, kepunahan mamut berbulu kemungkinan besar merupakan hasil dari kombinasi faktor-faktor ini. Dengan tekanan yang berbeda, mendominasi di lokasi dan waktu yang berbeda, di daratan utama perubahan iklim dan perburuan manusia menjadi pemicu utama. Sementara di kantong-kantong terakhir seperti Pulau Wrangler, masalah genetik dan peristiwa acak mungkin yang memberikan pukulan terakhir.